Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qabla kulli syai'in haya bina naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nata'allamul an Kurdish bi tafsir surah Yasin al-ayah at-tasi'ah wa thalathin ila arba'in. Fahim? Insyaallah fahim. Fa tafaddalna an taqra'na surah Yasin at-tasi'ah wa thalathin ila arba'in. Man yurid an yaqra? Jami'an. Ma'an. Ayah, ma'an. Wahid, ithnain, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walan laylu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. At-tarjamah. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk badan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Syukran katsiran ala qiraatikunna. Fil darsil madi nahnu qad bahatna an ayatillahi fi khalqi kulli syai'in fa nahnu nata'ajjab wa naqra subhanallah. Minggu yang lalu kita membahas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita kagum. Lalu kita berucap apa? Subhanallah. Subhanallah. Ya. Setiap mendapatkan atau melihat ciptaan Allah, maka kita lalu kita mengaguminya dan kita berucap subhanallah. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, kita ucapkan subhanallah. Melihat buah-buahan yang ranum di pohon-pohon, seperti buah mangga, rambutan, atau buah yang lainnya, kita ucapkan subhanallah. Ya. Melihat manusia dapat membuat makanan yang enak, menggorengnya, atau menjusnya dan sebagainya, kita ucapkan subhanallah. Itu kebesaran dari Allah juga. Walaupun manusia yang membuatnya. Tapi manusia tidak akan bisa membuat apa-apa kalau Allah tidak memberikan izin, Allah tidak memberikan kekuatan untuk membuatnya. Maka kita ucapkan subhanallah. Melihat yang cantik, kita ucapkan subhanallah. Melihat yang cakep, kita ucapkan subhanallah. Ya. Mendengar geledek, kita ucapkan subhanallah. Ya. Mengetahui yang gaib. Apa yang gaib itu?
ada kuntilanak, ada apa lagi? Hah? Genderuwo, ada banaspati, ada apa lagi tuh? Mungkin ada yang pernah melihat malaikat, ada yang pernah melihat jin, ada? Ada yang pernah melihat jin di sini? Enggak. Ada. Ya, saya pernah ngelihat waktu anak-anak sih, waktu anak-anak ya. Setelah besar nggak bisa melihat lagi yang seperti itu. Mungkin kenapa kita tidak bisa melihat jin atau sebangsa jin dan sebagainya? Karena kalau kita melihat, kita akan ketakutan. Nantinya nggak bisa hidup kita, takut mulu. Tiap ke tempat kita bisa melihat yang hitam, kemudian apa, rambutnya jeceng, telinganya panjang, atau melihat yang giginya, taringnya panjang gitu. Itu pasti kita akan ketakutan ya. Maka kita tidak diberikan penglihatan kepada yang gaib-gaib itu. Nah, tapi ketika kita mengetahui ada yang gaib, kita ucapkan subhanallah, karena Allah yang menciptakannya. Menyaksikan matahari berjalan cepat, berotasi, berevolusi, dan mengorbit, subhanallah. Kita ucapkan subhanallah. Nah, ayat selanjutnya, Yasin ayat ke-39, ini juga masih melanjutkan tentang kemahakuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur angkasa luar. Angkasa luar. Atau orang barat menyebutnya apa? Space ya. Space, angkasa luar. Subhanallah. Ya. Yaitu dalam surat 39 itu Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wal qamara artinya dan bulan itu qaddarnahu, kami takdirkan dia atau kami tetapkan baginya, bagi bulan tersebut, manazila, manzilah. Apa arti manazil? Manzilah itu apa artinya? Manzilah itu bisa diartikan fase, ya. Bisa juga diartikan perubahan bentuk wajah, ya, wajah bulan. Kamu pernah ngelihat nggak bulan masih setengah? Pernah kita ngelihat. Pernah juga ngelihat bulan yang sudah purnama. Ya. Itu, jadi ada bulan itu dalam setiap harinya selalu terus berubah. Berubah lagi terus saja. Ya. Nah, bulan berubah bentuk wajahnya setiap berapa hari? Setiap 29 setengah hari. 29 setengah hari. Yang disebut dengan satu bulan sinodis, ya, satu bulan sinodis. Nah itu. Jadi ada siklus perubahan, pergantian wajah bulan dalam 29,5 hari atau 29 setengah hari, ya. Ini siklus ini meliputi fase utama seperti bulan yang baru. Nah itu coba lihat, bisa di papan tulis itu ya. Tuh, mulai dari apa yang disebut sebagai bulan baru, ya. Kemudian hilal, ya. Nah ini hilal yang terkecil, bulan baru, hilal. Hilal itu munculnya tanggal berapa? Munculnya tanggal berapa? Akhir bulan Hijriah, ya.
akhir bulan Hijriah itu pas maghrib ya. Pas maghrib itu nongol tuh. Kalau bulannya kalau hilalnya itu ada di atas 2 derajat, ya, maka akan kelihatan. Tapi kalau di bawah 2 derajat, tidak akan kelihatan. Itu hilal ya. Jadi pertama sabit atau hilal, kemudian hilal yang semakin besar, jadi setengah bulatan, kemudian bulan cembung itu sudah hampir purnama ya, tapi belum purnama ya, bulan cembung. Nah, kemudian bulan purnama. Kalau bulan yang paling kecil itu seperti sabit disebut dengan apa? Hilal. Sedangkan bulan yang paling purnama, yang paling sempurna besarnya disebut dengan bulan purnama, yaitu bulan purnama. Nah, kita lihat tafsiran dari ayat ini, ya, surat Yasin al-ayah at-tasyah wa thalathin. Huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alal qamara manazila yasiru fiha. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk bulan itu manzilah atau fase-fase perubahan yang bergulir atau bersirkulasi. Ya. Bersirkulasi. Wa yabda'u hilalan fi awali syahr. Mula-mula hilal awal muncul di awal bulan Hijriah. Yakburu wa yatadarraju fin nuri waddiya hatta yasila ilal badri. Kemudian membesar secara berangsur dalam cahaya dan sinarnya sampai menjadi bulan purnama. Jadi bulan purnama itu disebut dengan apa? Bulan purnama dalam bahasa Arab disebut dengan badrun. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Nah itu ya. Telah datang bulan purnama. Yang dimaksud dengan bulan purnama siapa? Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya itu. Tapi kalau di sini ini bulan purnama betulan ya. Nah, jadi itu membesar secara berangsur dalam cahaya dan sinarnya sampai menjadi bulan purnama. Itu selama berapa? 29,5 hari. Summa yabda'u fit tanakus tadrijiyan hatta yasbaha fi akhir syahr mithla arjunil nakhlati al-qadim fi inhinaihi wa ruqtihi ya wa launihi asyahib fi inhaihi ya. Kemudian mulai berubah mengecil secara berangsur sampai nampak seperti mayang tua di antara daun-daun yang berwarna syahib pada akhir bulan ya. Warna syahib. Nah itu ya. Jadi berangsur-angsur terus ya, selama berapa hari berangsur semakin mengecil sampai menjadi hilal yang terkecil. Berapa hari? Nah, itu biasanya bulan itu dari hilal menjadi bulan purnama selama berapa? 14 hari lebih. Dikit ya, 14 hari lebih sedikit. Ya kan? Lebih seperempat. Jadi tanggal berapa kalau kamu lihat bulan purnama? Melihat badrun pada tanggal berapa? Atau malam keberapa? Di bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Biasanya kalau kita melihat bulan purnama itu, kamu sekarang mah gak pernah melihat bulan kali ya. Nah,
Kalau ketika Ustaz anak-anak dulu, wah itu yang namanya bulan gitu. Apa melihat bulan di malam hari itu pas malam purnama, masya Allah, bisa main apa, main-mainan apa petak umpet, kemudian main gobag-gobagan, main ular-ularan dan sebagainya itu di malam hari ketika bulan purnama. Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah terhalang sama listrik-listrik sehingga kamu tidak bisa menikmati bulan purnama. Nah, bulan purnama itu muncul pada malam ke-14. Malam ke-14. Ya. Itu bulan purnama. Malam ke-14. Kemudian hilal mengecil sampai hilang. Kemudian muncul lagi. Itu tanggal berapa? Muncul laginya malam tanggal 1. Malam tanggal 1 atau malam ke-31. Ya, kadang-kadang malam ke-30 mungkin bukan 3. Malam ke-1 atau kadang-kadang malam ke-30. Kadang-kadang malam 1, kadang-kadang malam 30. Bulan dalam bulan Hijriah, tahun Hijriah itu ada berapa hari? Berapa harikah bulan dalam bulan Hijriah? Berapa hari? Ini kata Nabi begini. Hakadza wa hakadza wa hakadza. Wa qad yakunu hakadza wa hakadza wa hakadza. Atau hakadza wa hakadza wa hakadza. Wa qad yakunu hakadza wa hakadza wa hakadza. Jadi berapa hari? Hakadza. Berapa hari itu? Ya. Iya benar 30. Qad yakunu terkadang hakadza wa hakadza wa hakadza. Wa qad yakunu hakadza wa hakadza wa hakadza. Terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kebanyakannya berapa hari? 30 atau 29? 29. Itu bulan Hijriah ya, dari tahun Hijriah. Begitu ya. Naam. Jadi mulai dari hilal sampai mulai hilal sampai Al-Badr itu berapa hari? 14 hari lebih dikit. Kemudian dari mulai Al-Badr kembali lagi kepada hilal 14 hari dikit. Ya. 14 hari. 14 hari dikit. 14. Iya betul ya. 14 jadi berapa? 20. Oh, salah ya. 14,5 lebih dikit ya. 14,5 lebih dikit. Ya. 14 itu kalau dihitung seluruhnya 29,5 berarti sekalinya berapa? 14 lebih seperempat ya. 14 setengah ya. 14 setengah lebih dikit ya. Kalau 14 setengah kali 2 berarti 29 ya. 29. Kemudian tambah setengah. Jadi 29 setengah. Berarti 14 setengah hari. 14 setengah hari. Itu bulan dari mulai hilal sampai ke Badrun. Kemudian dari Badrun ke hilal lagi itu 14 setengah lebih dikit ya. Gitu ya.
Hadhil manazil laha wadhifatun muhimmatun fi tahdidi adadis sinin wal hisab tamaman. Fase-fase ini memiliki fungsi penting dalam menentukan atau menetapkan jumlah tahun dan hitungannya secara sempurna. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Yunus, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila adadas lita'lamu adadas sinina wal hisab." Ya. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan bercahaya. Dan Allah menetapkan fase perubahannya untuk mengetahui jumlah tahun dan hitungannya. Ya. Itu. Ini dalam surah Yunus. Nah, al-ayah tasifu dauratal qamar al-kamilah. Ayat ini yang tadi itu ayat ke-39 ini mengupas perputaran fase perubahan bulan tadi ya. 29,5 hari. Yasifullahu syaklal qamari fi nihayatihi bi annahu yusbihul urjunal qadima. Ya. Allah menyifati bentuk bulan paling kecil, paling tipis itu seperti mayang tua. Kal urjunil qadim. Apa urjunil qadim itu? Mayang tua. Pernah ngelihat nggak mayang? Ya. Mayang, pernah ngelihat nggak? Tuh di apa? Kelapa tuh. Ya kan? Sebelum kelapa itu keluar kelapanya, maka bunganya itu ada di dalam kelepaknya, ya. Kelepaknya itu disebut dengan mayang itu ya. Nah, mayang itu kalau sudah tua maka akan berbentuk seperti sabit itu. Nah, itu yang disebut dengan hilal itu dalam bahasa Arabnya. Nah, maka di dalam surah Yasin tersebut kal urjunil qadim, seperti mayang tua. Seperti mayang tua. Jadi hilal itu seperti mayang tua. Hilal awal ya, seperti mayang tua. Bengkok begitu, kayak sabit ya. Nah, hada tasbih yuhi bisyiddati nuhulil qamar wan hinaihi waspirarihi watasabuhihi ma'a syai'in qadimin wa muhammalin. Ya. Perumpamaan ini diungkapkan oleh Allah saking rampingnya hilal awal itu, lingkarannya dan kemiripannya dengan mayang atau tandan tua itu. Ya. Ini sebetulnya menunjukkan kepada apa? Ad-dalalatu ala kudratillah. Ayat ini petunjuk terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan bulan, ya. Luar biasa ya. Nah, sekali-kali kamu lihat bulan ya, perhatikan mulai perubahan itu bulan tuh, ya. Habis maghrib atau habis isya, lihat bulan. Mulai dari bulan purnama, dari hilal, dari yang kecil terus sampai menjadi badar, menjadi bulan purnama. Naam. Hadhihi daurah ad-daqiqah lil qamari laysat mujarrada zahiratin falakiyatin. Jadi putaran yang dalam bagi bulan itu bukan sekedar penampakan alam angkasa saja. Jadi bukan untuk kita lihat saja, tapi kita renungkan betapa Allah itu menciptakan bulan mengagumkan seperti itu ya, perubahan dan sebagainya. Subhanallah. Ya, bal hiya dalilun ala qudratillahi wa azamatih wa tanbimihid daqiq lil kaun. Tetapi ia adalah dalil terhadap kemahakuasaan Allah
petunjuk terhadap kemahakuasaan Allah, keagungan dan keteraturannya yang dalam, yang hebat dari alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarul mu'minu min khilali muraqabati hadhihi daurah ayatillah fi khalqih allati tathiru fin nafsi asy-syu'ur bitadabbur wat tafakkur, ya. Bagaimana orang mukmin, orang Islam itu melihat terhadap bulan itu, ya. Orang mukmin itu harus bertadabbur dengan tafakkur, tadabbur dan tafakkur. Jadi betul-betul memikirkan dan merenungkannya, ya, berpikir dan berzikir. Kalau berpikir hanya dengan otak, tapi kalau berzikir dengan hati. Nah, orang mukmin itu, orang Islam itu, ya, yatafakkaruna wa yatadakkarun. Berpikir dan berzikir. Berzikir dan berpikir. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan akal. Apalah ta'qilun? Apa engkau tidak berakal? Nah, kalau apalah tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir menggunakan pemikiran saja? Kalau apalah tatadakkarun, apakah engkau tidak berzikir? Kalau berzikir dengan hati, ya. Nah, kalau berpikir dan berzikir itu menggunakan akal, ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kamu tidak berakal, artinya apakah kamu tidak berpikir dan berzikir, ya. Sebab ada orang yang pemikirannya bagus gitu, ya, hebat dalam berpikir itu, bisa menciptakan mobil dan sebagainya. Tapi ketika dia berzikir tidak sanggup berzikir kepada Allah untuk mengingat Allah bahwa segala sesuatu itu ciptaan Allah, nggak bisa itu. Sholat aja tidak mampu. Ya, nah itu ya. Jadi kita harapkan agar kita ini bisa berpikir dan berzikir. Ya, ingat kepada Allah dan juga berpikir tentang ciptaannya. Yarul mu'min min khilali muraqabati hadid daurah ayatillah fi khalqih allati tuthiru fi nafsi syu'ur bit tadabbur wa tafakkur. Orang mukmin melihat keteraturan fase-fase perubahan bulan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaannya yang dapat memberikan asar terhadap perasaan jiwa dengan tadabbur dan tafakkur, dengan fikir dan zikir. Nah itu ya. Fikir dan zikir. Ya. At-ta'thir fil insan. Apa efek psikologis ketika kita melihat bulan? Semestinya apa yang harus harus berpengaruh terhadap psikologi kita dari melihat bulan itu? Harusnya bagaimana? Ya. Ru'yatu hadhihi daurah al-qamariyah wastijabatul qalbi laha. Sawa'an kana al-insan yudriku ilmiyan sirral manazil amla. Ia dalilun ala qudratil khaliq ala tahrikil masyair wa itharatil khawatir ladail insan. Jadi melihat fase-fase perubahan bulan dan penerimaan, ya, dengan penerimaan hati kita. Jadi melihat bulan itu jangan hanya dengan mata saja, tapi dengan hati kita. Sehingga apa? Sehingga muncul di dalam benak kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita untuk mengungkapkan takjubnya kepada Allah, ya. Sehingga kita mengungkapkan subhanallah, mengungkapkan di dalam hati, oh betapa hebatnya ciptaan Allah, ya. Betapa luar biasanya Allah menciptakan bulan ini, ya. Nah itu. Jadi itu efek yang mestinya terjadi pada jiwa kita kalau kita melihat bulan. Bukan hanya bulan itu sebagai penerang bumi saja, ya.
Itulah surat Yasin ayat ke-39. Nah, selanjutnya kita teruskan ke ayat 40. Apa bunyinya? Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ya. Artinya apa? Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat menembusnya. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Iya. Subhanallah. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Kalau kita lihat bahasanya, wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing berenang. Yasbahun itu berenang di ruang angkasa, di bola langit, di space empty. Ya. Tuh. Jadi segala sesuatu ini kayak kita juga sebetulnya kita sedang berenang di mana? Sedang berenang di luar angkasa. Cuman karena kita ditempatkannya di bumi, maka kita berada di angkasa yang di dalam bumi. Bumi ini berputar di mana? Di angkasa juga ya. Matahari di angkasa, bulan di angkasa, bintang-bintang di angkasa. Semuanya beredar, berenang ya, pada garis edarnya di ruang angkasa. Ya, kalau begitu, kalau berenang mah berarti harus ada airnya. Iya. Cuman airnya berbeda-beda ya. Ada airnya kayak air di kolam. Ada juga air apa? Air susu. Ada air kopi. Ada yang berenangnya itu di air asin di laut. Ada yang di air tawar ya kan. Kalau kita berenangnya di mana? Berenangnya di udara. Tiap hari kita menyerot apa? Udara, air yang berbentuk udara. Yang lain ada yang berbentuk lainnya gitu ya. Nah itu. Ya semuanya beredar atau berenang di angkasa. Dan beredarnya itu ya masing-masing beredar pada garis edarnya. Kullun fi falaki yasbahun. Artinya apa? Artinya semua ciptaan Allah yang ada di langit itu semua berputar dan beredar, berputar di tempatnya pada porosnya dan juga berputar memutari yang lainnya. Dan itu semuanya tidak ada yang tabrakan, walaupun jumlahnya triliunan, nggak ada yang bisa ngitung saking banyaknya. Bintang itu banyak sekali sehingga komputer pun tidak bisa menghitungnya saking banyaknya ya. Kehabisan angka. Kalau kita mau ngitung ada berapa bintang di langit di angkasa luar? Triliun. Kalau setriliun namanya apa itu? Setriliun. Kalau seribu ribu sejuta. Kalau sejuta berapa? Sejuta. Sejuta. 1 triliun. Kalau bukan. Kalau 100 juta berapa? 100 juta ya 100 juta. Kalau 1000 juta 1 miliar. Kalau 1000 juta 1 miliar. Kalau semiliar ya triliun. Kalau setriliun berapa? Tuh, udah tidak bisa kehitung lagi ya. Padahal bintang itu ya bertriliun sehingga nggak bisa dihitung saking banyaknya. Ayo.
Nah, ya. Ini renungan bagi manusia. Renungan bagi manusia. Surah Yasin ayat ke-40 itu anin tidami harakatil kaun. Haitsu tuwaddihu anna syamsa la yumkinu an tudrikal qamara wa la yumkinu lailu ayaswiqan nahara falikullin minhuma waqtuhul muhaddad fi falakin khasin bihi yaduru fih wa anna hadan nizam ad-daqiq dalilun ala azamatillahi wa qudratih. Ya. Ini renungan bagi manusia bahwa ayat ini mengajak manusia untuk merenungi kebesaran Allah. Untuk merenungi kebesaran Allah, menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta berjalan dengan tertib dan teratur. Ya, kenapa? Karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ayat ini juga menjadi pengingat kepada kita sekalian bahwa segala kesulitan atau kemudahan dalam hidup manusia adalah bagian dari ketetapan Allah yang harus diterima dengan sabar dan syukur. Jadi kadang-kadang kan kita merasakan susah gitu ya, belajar susah. Tapi kadang-kadang kita enak belajar itu ya. Begitu enggak? Ya kan begitu. Ya. Kadang-kadang kita diberikan nikmat oleh Allah. Kadang-kadang kita diberikan ujian oleh Allah, sakit gitu. Ada nggak yang pernah merasa sakit? Ada. Itu ujian dari Allah. Ada nggak yang pernah mendapatkan rezeki dari Allah? Tiap saat. Termasuk udara. Ini adalah merupakan rezeki dari Allah. Ini kenikmatan dari Allah. Nah, ini semuanya sudah diatur oleh Allah ya. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menerimanya dengan syukur dan sabar. Kalau kita diuji, maka kita bersyukur. Kalau kita diberikan nikmat, maka kita bersyukur. La in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jika kamu bersyukur akan atas nikmat-nikmatku, maka aku akan tambah nikmat untukmu. Tetapi jika kamu kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Itu ya. Naam. Lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamar. Ya. Yushiru ila anna syamsa la talhaqu bil qamari wala tajtami' ma'ahu fi falakin wahidin. Fal qamaru yasbiqu syamsa fid duhur ahyanan. Wasyamsu tattabi'uhu ahyanan ukhra. Walikullin minhuma ya masaruhul muhakkam atau muhkam. Matahari tidak mungkin mengejar bulan. Matahari dan bulan tidak akan saling bertabrakan karena keduanya berada dalam orbit masing-masing yang telah ditentukan. Oke ya. Pernah nggak ngelihat ada matahari mendahului bulan? Ada bulan mendahului matahari. Ada siang mendahului malam. Ada malam mendahului siang. Ada nggak? Tidak ada. Jadi masing-masing sudah diberikan jalannya, diberikan waktunya. Malam datang kapan? Malam datang mulainya waktu maghrib. Ya, setelah asar. Sedangkan siang datangnya setelah subuh. Oke. Malam berakhir waktu subuh. Kalau siang berakhir waktu asar sore. Itu ya. Jadi tidak akan saling
saling berlomba untuk saling mendahului, nggak bisa. Ya, semuanya sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Walal lailu sabiqun nahar, yakni annal laila la yasbiqun nahar au ya'ti qablah bal yata'aqabani binidamin ma'lumin wa daqiq la yakhtalitu ahaduhuma bil akhar fan nahar yantahi liya'tiyal lail wal lailu yantahi liya'tiyan nahar kullun minhuma fi waqtihil muhaddad. Nah itu ya. Walal lailu sabiqun nahar. Malam pun tidak dapat mendahului siang. Malam tidak dapat mendahului siang. Subhanallah. Pergantian antara siang dan malam terjadi secara berurutan dan tidak bisa dibalik. Masing-masing memiliki batas waktunya. Wa kullun fi falaki yasbahun ta'ni anna syamsa wal qamara wan nujum wal kawakib kullaha tajri wa taduru fi falakiha al khassi biha wa huwa musaruha al muhaddad. Ya, kalimatun yusbihun atau kullun fi falak yasbahun. Ya, yasbahun tastakhdimu huna litta'bir anil harakati wal insyabi fil puluk atau fil falak. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Semua benda langit termasuk matahari, bulan, planet dan lainnya itu bergerak di dalam orbitnya masing-masing sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan matahari tabrakan dengan matahari lain, dengan bumi? Enggak tahu ya. Pas hari kiamat mungkin ya. Karena kita tidak tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu hari kiamat kapan. Kalau kira-kira tahu berapa bulan lagi, kita udah siap-siap ya. Ad-daurul mustafadatu minal ayatil isyarah ila 'azamatillah. Al-ayat dalilun ala qudratillahi wa tandimihi al-muhkam lil kauni haitsu anna kulla syai'in ya yasiru wifqa nidamin daqiqin wa muhkamin la yakhtal. Ya. Di ayat ini menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah dan betapa kecilnya kekuasaan manusia dibandingkan dengannya. Karena semuanya itu berputar dengan penuh keteraturan. Tidak ada satupun yang tabrakan. Ya. Masing-masing mengikuti disiplinnya. Yang suka tidak disiplin itu hanya siapa? Yang suka melanggar disiplin itu siapa? Manusia. Kalau makhluk-makhluk yang lain itu nggak ada yang nggak disiplin. Semua sudah disiplin. Kucing itu sudah disiplin, kucing itu. Coba kalau kucing dikasih makanan yang bukan makanannya, dimakan nggak? Nggak dimakan. Kalau manusia, itu kan yang melanggar siapa? Manusia ya. Ada banyak makanan kata Allah yang diharamkan itu hanya dikit. Innama harramam innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairil la pamanit turra ghaira bagin wala adin wala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang diharamkan innama hurrima alaikumul hurrima ya. Innama hurrima apa harama? Innama hurrima alaikumul maitatu. Harama apa hurrima? Harama. Maitatu ay maitata. Maitata. Innama harrama alaikumul maitata.
Ya, wadama walahmal hijr. Sesungguhnya yang Allah haramkan itu hanya apa? Mayat, terus wadama dan darah. Nah, wal lahmal khinzir. Apa lahmal khinzir? Daging babi. Lalu binatang yang disembelihnya tidak menyebutkan nama Allah. Hanya itu. Hanya itu. Nah, sekarang ada nggak orang yang makan daging babi? Ada. Berarti manusia masih ada yang melanggar disiplin. Ya. Kan? Itu ya. Kalau binatang dan sebagainya mereka mengikuti perintah Allah. Ya, mereka menggunakan apa? Insting untuk melakukan segala sesuatunya. At-ta'qid ala intidamil kaun tadulul ayat ala annal kaun yasiru binidamin la yataghayyar. Fal harakatul muntadimatu lisyamsi wal qamar wal laili wan nahar ya min alamatin wahdaniyatillah min alamati wahdaniyatillah wa qudratih. Nah, ini penjelasan tentang orbit benda langit dalam ayat ini selaras dengan penemuan dalam ilmu falak atau astronomi. Ini membuktikan kebenaran dari Al-Quran. Ya, ungkapan ini bahwa matahari itu berputar dan sebagainya, itu dari tahun berapa? Tahun 1000, tahun berapa? 600, tahun berapa Nabi lahir? Masehinya 670 Masehi. 500 apa 600? 571 Masehi. Ya. Itu lahir Nabi. Apa sudah ada ilmuwan yang melihat tentang bulan, perubahannya dan sebagainya, tentang matahari beredar dan sebagainya? Itu belum ada ya. Ya belum ada yang menemukan itu. Kalau dulu itu zamannya Yunani itu masih cerita-cerita tentang yang terjadi di langit itu dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat apa itu? Tahayul gitu. Nah, kemudian diilmiahkan oleh para ilmuwan muslim. Ya, diilmiahkan oleh ilmuwan muslim. Kemudian diikuti oleh barat kesininya. Jadi barat itu mengikuti orang muslim. Nah, itu ya. Jadi ayat yang tadi itu mengajak manusia untuk merenungi kebesaran Allah. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta berjalan dengan tertib dan teratur karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjadi pengingat bahwa segala kesulitan atau kemudahan dalam hidup manusia adalah bagian dari ketetapan Allah yang harus diterima dengan sabar dan syukur. Nah, barangkali mungkin itu dari dua ayat dalam surah Yasin. Surah Yasin ayat ke-39 dan ke-40. Mungkin ada pertanyaan, Ki? Tentang tafsir ini? Tanya apa, Ci? Ki? Izati? Waduh, nikmat banget. Alexa udah ganti nama ya? Aisyah. Kemudian siapa? Syafaira. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ada 4 menit lagi.
Jadi coba setiap kamu melihat sesuatu seperti bulan dan matahari, itu kamu renungkan betapa itu semuanya adalah merupakan ciptaan Allah yang sangat mengagumkan. Maka kita selalu berucap subhanallah. Ya. Coba kalau kamu mau menghitung berapa banyak yang diciptakan oleh Allah. Banyak banget. Berarti kita harus mengucapkan subhanallah banyak banget. Udah belum? Sehari kita berapa kali mengucapkan subhanallah? Dalam sholat? Setiap sholat berapa? 33 kan? Kali 5 berapa? 33 kali 5 berapa? 15? 165. 165. Ya, 165 kali berapa umur kamu? Kali 30. Kali 500 berapa? Hari 560 3 hari. Oh ya, banyak sekali ya. Tadi 165 kali 100 kali 563 berapa tuh? Itu setahun. Ciptaan Allah itu triliunan. Yang terlihat oleh kita itu triliunan. Gak kehitung banyaknya. Maka semestinya kita mengucapkan subhanallah itu triliunan. Triliunan kali. Oke. Itu kalau hati kita benar-benar fokus atau tersentuh dengan setiap ciptaan Allah itu. Nah, yang terkadang terjadi apa? Yang terjadi kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Umpamanya melihat kotoran di jalan. Nah, ketika melihat kotoran di jalan itu langsung menutup hidung, kemudian apa? Apa yang diucapkan? Bau, apaan itu? Nah, padahal itu ciptaan Allah. Bermanfaat enggak? Bermanfaat untuk apa? Untuk pupuk, ya. Untuk pupuk. Coba lihat, kamu ke lapangan golf, yang main siapa? Orang-orang kaya, orang-orang hebat. Tapi sebetulnya mereka menginjak apa? Menginjak rumput yang di bawahnya itu pakai apa? Pakai pupuk. Pupuknya itu dari pupuk apa? Pupuk manusia. Nah, itu baru digunakan untuk rumput ya. Belum digunakan untuk yang lainnya. Ya. Waktu Perang Dunia Kedua itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mereka disekap semua oleh orang Jerman. Banyak yang dibunuh juga. Disekap, tidak ada makanan. Akhirnya yang dimakan apa? Rumput udah habis. Bertahun-tahun dia sampai pada kurus. Akhirnya yang dimakan kotorannya sendiri. Biar kenyang. Makan sendiri. Ya. Itu yang disebut dengan genosida itu oleh Jerman. Kalau sekarang yang di genosida siapa? Sekarang yang di genosida itu orang-orang Palestina. Oleh siapa? Oleh Israel, orang Israel. Karena dulu orang Israel di genosida oleh orang-orang Jerman. Kalau sekarang justru orang-orang Israel yang menggenosida orang-orang Palestina. Jadi dibalik ya. Itulah kehidupan. Nah, iksafaina bihadza wa insyaallah nastamiru fi mab'ad wa akhiran aya bina naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.